Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwa anzalal Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan insyaallah kita akan dikumpulkan pada satu tempat yang tempat itu merupakan tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Bapak Ibu yang saya muliakan, esensi ataupun keutamaan dari manusia itu tidak dilihat berdasarkan fisik, struktur dari seseorang. Apakah dia hitam? Apakah dia kuning langsat? Apakah dia masyarakat miskin maupun kaya? Status itu hanya dikenal dalam level antar manusia. Di hadapan Allah, level itu tidak digunakan oleh Allah dalam menilai keimanan seseorang. Bilal bin Rabah itu lebih mulia dibandingkan Abu Lahab. Abu Musa al-Ash'ari sebagai seorang sahabat Rasulullah itu lebih utama dibandingkan Abu Jahal. Padahal dalam status sosial dua Abu ini, Abu Jahal dan Abu Lahab ini punya status kekayaan yang luar biasa. Begitu juga dalam hal kekayaan. Kalau kekayaan menjadi barometer orang itu lebih baik di hadapan Allah, maka tentu negara-negara maju seperti Singapura, Selandia Baru, Australia dan beberapa negara-negara maju lainnya, tentu masyarakatnya lebih Allah perhatikan dibandingkan masyarakat Indonesia. Karena itu Allah telah menggarisbawahi prinsip manusia itu terletak pada inna akramakum indallahi atqakum. Dalam diri manusia yang menjadi penilai kita baik atau tidak, itulah yang kita sebut dengan jiwa. Jiwa itu terbagi tiga. Ada yang kita sebut dengan jiwa nabatiyah, ada yang kita sebut dengan jiwa hewaniyah, dan ada yang kita sebut dengan jiwa natiqah. Gimana jiwa hewaniyah itu? Jiwa hewaniyah itu biasanya indikasinya itu dapat dalam hidup sehari-hari. Kalau lebih banyak marahnya dibandingkan sabar, kalau lebih banyak nipunya dibandingkan jujur, kalau lebih banyak mainnya dibandingkan serius, kalau banyak ingkarnya dibandingkan ma'rufnya, itu indikasinya disebut dengan jiwa hewaniyah. Al-Quran lebih tegas mengatakan kal an'am. An'am itu adalah hewan, tapi disebut dengan hewan ternak. Jadi ternyata walaupun fisik kita sama, jiwa kita tidak berbeda. Tiga jiwa ini
ini ada dalam diri kita. Apakah lebih condong kepada jiwa hewaniyahnya atau lebih condong kepada jiwa natiqnya? Jiwa hewaniyah itu makanan sehari-harinya apa? Makanan yang haram, itu makanan dia. Kemudian jauh dari ibadah kepada Allah, itu makanan dia. Nafsunya lebih dominan dibandingkan keimanannya. Perkara mungkar lebih dia senangi dibandingkan yang baiknya. Biasanya hal-hal yang mereka lakukan itu tenaganya akan diberikan kepada nafsu hewaniyah. Tapi jiwa natiq, jiwa yang dia kita sebut dengan mutmainnah, biasanya jiwa inilah yang kita sebut dengan jiwa insanul kamil. Atau di dalam dirinya sudah ada yang namanya tajalli, di mana dia merasa seluruh aktivitas dirinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduk di sini, bersamaan kita duduk, jiwa natik kita yang berada di dalamnya, maka dari setiap lembaran kita duduk, dari setiap percakapan kita, dari setiap pendengaran kita, yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai ibadah. Itulah indahnya keadilan Allah, dan itulah indahnya kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan setiap amalannya yang itu dikarenakan Allah itu bernilai ibadah. Kita sudah makan enak, baca bismillah lillahi ta'ala, sudah kita kenyang, berpahala lagi makan. Kita pergi ke kamar mandi, itu bagian daripada rangkaian ibadah, kita baca doa, berpahala lagi. Sudahlah hilang kotoran dari perut kita, lalu setelah kita keluar dapat pahala lagi. Bukankah itu maha Allah, maha pengasih dan maha penyayang? Nah, mengacu daripada kita yang ada di sini, ini juga bagian dari kasih sayang Allah. Kenapa saya bilang bagian kasih sayang Allah? Saya tengok pasukan ini pasukan 50 tahun ke atas ini. Kecuali yang bercadar. Mungkin 30 tahun ke bawah. Ini karunia Allah. Kenapa saya katakan karunia Allah? Ada orang yang umurnya sama dengan ibu, tetapi tidak melakukan hal yang ibu lakukan. Tenaganya ada. Makannya sama. Rumahnya tidak jauh. Tapi kenapa sebagian datang, sebagian tidak? Bukan persoalan fisiknya. Tapi pada saat itu bisa jadi yang lebih dominan itu bukan jiwa natiknya, bukan jiwa tajallinya, bukan jiwa mutmainnahnya, tapi jiwa yang lebih dekat kepada hayawaniyah. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali. Maka ayat yang saya sampaikan tadi itu terdapat dalam surah Al-Hujarat. Surah ke-49 pada juz 26 pada ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Habbaba ini itu artinya Allah yang mendatangkan cinta kepada kita yang berhubungan dengan keimanan. Iman ini, Bu, itu adalah pemberian Allah. Allah mengatakan habbaba. Habbaba ini kalau dalam kajian saraf, dia ini adalah fi'il madi, fa'ala, yang artinya mencintai. Allah yang menaruhkan cinta kepada kita. Ilaikum, apa yang ditaruh oleh Allah? Iman. Berarti iman itu adalah anugerah. Iman itu tidak bisa diikhtiarkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Di dalam Al-Qur'an ada ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini ayat tentang Abu Lahab. Abu Lahab, ayat ini keluar di saat Rasul masih berada di Mekah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, 10 tahun lah posisinya dari ayat ini turun. Ada seorang orientalis. Orientalis itu adalah orang barat
yang menelisik tentang Islam, ada yang akhirnya dia masuk Islam. Dia bilang begini, saya masuk Islam itu karena surah ini. Alasan dia sangat sederhana. Kalaulah ayat ini berasal dari manusia, kalaulah ayat ini bukan datangnya dari Allah, niscaya Abu Lahab punya kesempatan yang cukup panjang untuk membuktikan bahwa ayat ini palsu. Dia bisa masuk Islam. Karena ayat ini turunnya di Mekah. Yang 13 tahun dakwah Rasul di Mekah, lalu 10 tahun dia berada di Madinah. Berarti kalau umpamakan hitungannya hitungan hijrah, Abu Lahab itu punya kesempatan 10 tahun untuk membuktikan bahwa ayat ini yang berhubungan dengan dia, bisa dia buktikan itu bukannya datang dari Allah. Tapi faktanya memang sampai hari riwayat hidup pun Abu Lahab itu tetap kufur. Inilah yang membuat orientalis yang sebutkan tadi masuk ke dalam Islam. Iman juga begitu. Siapa yang sangka, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita duduk yang ada di sini adalah orang yang sampai nanti di detik tertentu dia beriman kepada Allah. Gak ada yang sangka, gak ada yang bisa menjawabnya. Makanya di dalam sebuah kitab Qussasul Anbiya dan dalam kitab Hayatun Muhammad karangan Haikal, Rasulullah pernah bilang bahwa nanti akan ada jamaahku yang hadir di sini, dia akan lari keluar dari Islam. Pada saat itu sahabat mendengarkan hadis tersebut. Diceritakan dalam kitab itu. Semua sahabat tadi sudah meninggal semuanya, kecuali 2 orang. Dan jadi setelah Rasul meninggal dunia, para sahabat telah meninggal dunia, ada 2 orang. Yang 2 orang ini adalah orang terakhir yang ikut dalam hadis tersebut. Kalau saya nggak silap, salah satu di antaranya itu adalah Abu Hurairah. Dia merasa khawatir, apa aku yang termasuk di dalamnya yang bawa orang terakhir itu adalah aku yang keluar. Ternyata takdir mengatakan lain, bukan dia, tapi ada sahabat Rasul yang lain yang pada saat Rasul menyampaikan dakwah itu dalam posisi iman, tapi setelah Rasul meninggal dunia dia keluar dari iman tersebut. Pertanyaannya, di hadapan mereka itu ada Rasul. Mereka bisa lihat fisik Rasul, mereka bisa lihat wajah Rasul, mereka bisa dengar suara Rasul, yang artinya orang-orang yang dalam hal ini saja, yang harusnya ketika berdekatan dengan Rasul makin timbul dan kuat imannya, tapi pada saat itu ada juga yang dia keluar daripada Islam itu. Maka kita katakan ayat ini tadi, habbaba ilaikumul iman, Allah lah yang memasukkan iman ke dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Makanya kenapa ada orang yang mu'allaf, yang bapaknya mungkin seorang pendeta atau sejenisnya, lalu Allah berikan hidayah kepada anaknya. Itu karena Allah memberikan karunia kepadanya. Itu yang pertama. Habbaba ilaikumul iman, Allah yang memasukkan perasaan cinta terhadap iman tersebut. Kita sampai saat ini masih mikir bahwa Fir'aun itu kan pernah mengatakan 2 hal yang berbeda. Dia pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, atau ana rabbiyal a'la, aku adalah Tuhan. Tetapi pada ayat yang lain dia juga pernah mengatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bani Israil wa ana minal muslimin. Silakan nanti buka di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 90. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
Pada yang saya sampaikan tadi, ana rabbiyal a'la, aku adalah Tuhan. Tapi pada ayat ini dia katakan, Fir'aun berkata, aku beriman tiada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh orang Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam. Itu dia katakan. Satu orang, tapi dua kata yang dia sampaikan berbeda. Pertama, dia katakan dia adalah yang tinggi, dia adalah Tuhan. Kedua, dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ternyata yang pertama dia sebutkan itu ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kekayaan, sombongnya nampak. Ketika sombongnya nampak, maka pada saat dia mengatakan, aku adalah Tuhan. Pada ayat yang kedua di surah Yunus itu, dia dalam keadaan mau tenggelam. Jadi diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab itu Sosul Anbiya itu, pada saat dia mau tenggelam dan sudah sampai di lehernya air itu tadi, tak mampu lagi dia bertahan. Di saat itulah dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Di saat terjepit itulah dia mengatakan dia beriman. Allah terima? Tidak. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sering bangun tengah malam. Ya, betul. Tapi ada kalanya orang bangun tengah malam itu bukan mau sholat, mungkin mau pipis. Tapi kalau ibu-ibu saya tengok wajahnya wajah-wajah ruku dan sujudnya ini, pandangan saya, entahlah kalau salah. Tetapi itu lagi-lagi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 8, itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia ataupun nikmat itu orientasinya adalah keberkahan. Kita punya anak. Anak itu bisa menjadi nikmat sama kita dalam arti penuh berkah, bisa menjadi laknat. Kenapa? Sebelum dia punya anak, sikoh, istiqomah, tanggung jawab, tidak korupsi. Punya anak, anaknya minta sepeda, anaknya minta beli laptop. Punya istri, istri pertama minta beli mobil, istri kedua minta beli rumah, istri ketiga nggak tahu minta apa lagi. Jadi yang saya sebutkan tadi itu begitu. Maka dalam ini Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam posisi kita seperti ini, ketika Allah menerbitkan keimanan, ada hal yang berbeda dalam diri kita. Contoh yang sangat sederhana. Pak, izin saya boleh berdiri? Boleh ya? Karena tadi duduk aja Pak. Ibu, kita tahu rukun iman, letaknya di mana? Di sini. Rukun iman itu ada 6, letaknya di sini. Hafal kita. Pertanyaannya, kalau umpamakan kita pikun, itu bisa lupa. Kita bisa lupa terkait rukun iman itu, karena posisinya diingat. Tetapi iman itu yang tidak dihafal itu letaknya di sini. Karena letaknya di sini, dia tak perlu kita tua ataupun muda. Kalau ini berhubungan dengan intelektual, kalau ini berhubungan dengan kognitif, kalau ini berhubungan dengan rasio, kalau ini berhubungan dengan akal, kalau akalnya sengit, hilang. Iman, setelah ini tadi kita hafal, kita ingat, dan kita amalkan, maka hasil amalan itu yajib, bertambahlah iman, letaknya di sini. Jadi walaupun dia tua, dia akan tetap sujud dan rukuk. Walaupun dia dalam usia uzur, dia tetap bersedekah minimal lontong. Kalaupun dia dalam kondisi sakit, dia tetap mengatakan subhanallah. Kalaupun dia susah, dia tetap mengatakan innallaha ma'as sabirin. Kenapa bahasa tetap muncul? Bukan karena dia hafal, karena letaknya di sini. Karena letaknya di sini, maka orang yang pintar
gelarnya profesor belum tentu punya iman yang kuat, karena profesor itu adalah ilmu, sementara iman adalah amal. Itulah pentingnya kenapa kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan sesuatu yang telah kita ketahui. Sedikit yang kita tahu lalu kita kerjakan, itu lebih baik dibandingkan banyak yang kita ketahui tapi sedikit yang kita kerjakan. Inilah yang disebut tangkos